Firman Tuhan Harian. Perkataan Yesus kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. Kemudian setelah 8 hari, murid-murid Yesus berkumpul kembali di dalam rumah itu dan Thomas bersama dengan mereka. Lalu datanglah Yesus kepada mereka, sementara semua pintu terkunci dan dia berdiri di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Damai sejahtera bagi engkau sekalian." Lalu dia berkata kepada Thomas, "Ulurkan jarimu dan lihatlah tanganku, dan ulurkanlah tanganmu dan tujukan ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, tetapi percayalah." Lalu Thomas menjawab dan berkata kepadanya, "Ya, Tuhanku." Yesus berkata kepadanya, "Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Diberkatilah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yohanes 21 ayat 16 sampai 17. Yesus berkata kepadanya lagi untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Ya, Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu." Yesus berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yesus berkata kepadanya lagi untuk 3 kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka Petrus bersedih hati karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala hal. Engkau tahu bahwa aku mengasihimu." Yesus berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Perikop-perikop tersebut menceritakan hal-hal yang dilakukan dan dikatakan Tuhan Yesus kepada para murid-Nya setelah kebangkitannya. Pertama-tama, mari kita perhatikan apakah ada perbedaan antara Tuhan Yesus sebelum dan sesudah kebangkitan. Apakah Ia masih Tuhan Yesus yang sama dengan Tuhan Yesus dari hari-hari sebelumnya? Kitab suci memuat kalimat berikut yang menggambarkan Tuhan Yesus setelah kebangkitan. Lalu datanglah Yesus kepada mereka, sementara semua pintu terkunci dan dia berdiri di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Damai sejahtera bagi engkau sekalian." Sangatlah jelas bahwa Tuhan Yesus pada saat itu bukan lagi berupa daging, melainkan tubuh spiritual. Ini karena ia telah melampaui batasan-batasan daging, dan ketika pintu tertutup ia masih bisa hadir di tengah orang-orang dan memungkinkan mereka untuk melihatnya. Inilah perbedaan terbesar antara Tuhan Yesus setelah kebangkitan dengan Tuhan Yesus yang hidup di dalam daging sebelum kebangkitan. Meskipun tidak ada perbedaan antara penampilan tubuh spiritual pada saat itu dengan penampilan Tuhan Yesus sebelumnya, Yesus pada waktu itu telah menjadi sosok Yesus yang terasa asing bagi orang-orang, karena ia telah menjadi tubuh spiritual setelah bangkit dari kematian, dan dibandingkan dengan tubuh dagingnya sebelumnya, tubuh spiritual ini lebih mengherankan dan membingungkan bagi orang-orang. Ini juga menciptakan jarak yang lebih besar antara Tuhan Yesus dan orang-orang. Dan orang-orang merasa di dalam hati mereka bahwa Tuhan Yesus pada waktu itu telah menjadi lebih misterius.
Pemahaman dan perasaan orang-orang ini serta-merta membuat mereka kembali ke zaman kepercayaan orang kepada sosok Tuhan yang tidak bisa dilihat atau disentuh. Jadi, hal pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah kebangkitannya adalah membiarkan orang-orang melihatnya, memastikan bahwa Ia ada, dan memastikan fakta tentang kebangkitannya. Selain itu, penampakannya ini memulihkan hubungannya dengan orang-orang menjadi sama seperti hubungannya dengan mereka ketika Ia bekerja dalam daging. Dan Ia masihlah Kristus yang dapat mereka lihat dan sentuh. Dengan cara ini, salah satu hasilnya adalah orang-orang tidak lagi ragu bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian setelah disalibkan. Dan tidak ada lagi keraguan terhadap pekerjaan Tuhan Yesus untuk menebus umat manusia. Dan hasil lainnya adalah fakta bahwa melalui penampakan Tuhan Yesus kepada orang-orang setelah kebangkitannya, dan dengan membiarkan orang-orang melihat dan menyentuhnya, Ia mengamankan umat manusia dengan pasti di zaman kasih karunia. Sejak saat itu dan seterusnya, orang-orang tidak bisa kembali lagi ke zaman sebelumnya, yaitu zaman hukum Taurat, sebagai akibat hilangnya atau perginya Tuhan Yesus. Tetapi mereka harus terus melangkah maju, mengikuti ajaran dan pekerjaan yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Dengan demikian, sebuah fase baru dalam pekerjaan di zaman kasih karunia secara resmi dibuka, dan orang-orang yang telah hidup di bawah hukum Taurat secara resmi keluar dari hukum Taurat sejak saat itu, lalu memasuki era baru dengan permulaan yang baru. Inilah berbagai makna penampakan Tuhan Yesus di hadapan umat manusia setelah kebangkitan. Karena Ia adalah tubuh spiritual, bagaimanakah orang-orang bisa menyentuhnya dan melihatnya? Ini ada hubungannya dengan makna penting dari penampakan Tuhan Yesus di hadapan umat manusia. Apakah engkau semua menyadari sesuatu dalam perikop-perikop kitab suci ini? Secara umum, tubuh spiritual tidak dapat dilihat atau disentuh, dan setelah kebangkitan, pekerjaan yang dilakukan Tuhan Yesus sebelumnya telah selesai. Jadi secara teori, Ia sama sekali tidak perlu kembali di tengah orang-orang dalam wujud semulanya untuk menemui mereka. Tetapi kemunculan tubuh spiritual Tuhan Yesus di hadapan orang-orang seperti Thomas membuat makna penting dari pekerjaannya menjadi lebih nyata dan lebih merasuk ke dalam hati orang-orang. Ketika Ia menghampiri Thomas, Ia membiarkan Thomas yang ragu-ragu menyentuh tangannya dan berkata kepadanya, "Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, tetapi percayalah." Perkataan ini, tindakan-tindakan ini bukanlah hal-hal yang ingin dikatakan dan dilakukan Tuhan Yesus setelah Ia bangkit, melainkan hal-hal yang ingin Ia lakukan sebelum Ia disalibkan. Jelas di sini bahwa Tuhan Yesus sebelum disalibkan telah paham akan orang-orang seperti Thomas. Jadi apa yang dapat kita lihat dari sini? Ia tetaplah Tuhan Yesus yang sama setelah kebangkitannya. Esensinya tidak berubah. Keraguan-raguan Thomas bukan hal yang baru muncul, tetapi memang sudah menjadi sifatnya dari sejak Ia mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi Ia adalah Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian dan telah kembali dari dunia spiritual ke dalam rupanya yang semula,
dengan wataknya yang semula dan dengan pemahamannya akan umat manusia dari ketika ia masih berada dalam daging, sehingga ia mencari Thomas terlebih dahulu, demi membiarkan Thomas menyentuh lambungnya, tidak hanya membiarkannya melihat tubuh spiritualnya setelah kebangkitan, tetapi juga membiarkannya menyentuh dan merasakan keberadaan tubuh spiritualnya dan sepenuhnya melepaskan keraguannya. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Thomas selalu merasa ragu bahwa ia adalah Kristus dan tidak dapat percaya. Kepercayaannya kepada Tuhan adalah sesuatu yang dibangun atas dasar apa yang dapat ia saksikan dengan kedua matanya, apa yang dapat disentuh oleh tangannya sendiri. Tuhan Yesus paham benar akan iman orang-orang seperti ini. Mereka hanya percaya kepada Tuhan yang di surga dan tidak percaya sama sekali dan tidak akan menerima Dia yang diutus oleh Tuhan atau Kristus yang di dalam daging. Demi membuat orang ini mengakui dan mempercayai keberadaan Tuhan Yesus dan bahwa Ia benar-benar adalah Tuhan yang berinkarnasi, Ia membiarkan Thomas mengulurkan tangannya dan menyentuh lambungnya. Apakah ada perbedaan mengenai keraguan Thomas sebelum dan sesudah kebangkitan Tuhan Yesus? Thomas selalu merasa ragu, dan selain dari tubuh spiritual Tuhan Yesus yang secara pribadi menampakkan diri di hadapannya dan membiarkan Thomas menyentuh bekas paku pada tubuhnya, tidak ada seorang pun yang dapat menghapuskan keraguannya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membuatnya melepaskan rasa ragu tersebut. Jadi, dari sejak Tuhan Yesus membiarkan menyentuh lambungnya dan membuatnya benar-benar merasakan adanya bekas paku, keraguan Thomas hilang, dan ia pun sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Dan ia mengakui dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus yang sejati, bahwa Ia adalah Tuhan yang berinkarnasi. Meskipun pada saat ini Thomas tidak lagi ragu, ia telah selamanya kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan Kristus. Ia telah selamanya kehilangan kesempatan untuk bersama dengannya, untuk mengikutinya, untuk mengenalnya. Ia telah selamanya kehilangan kesempatan untuk disempurnakan Kristus. Penampakan diri Tuhan Yesus dan firman-Nya memberikan sebuah kesimpulan dan sebuah putusan atas iman orang-orang yang dipenuhi keraguan. Ia menggunakan firman dan tindakannya yang nyata untuk memberitahu mereka yang ragu-ragu, memberitahu mereka yang hanya percaya kepada Tuhan yang di surga, tetapi tidak percaya pada Kristus, yaitu bahwa Tuhan tidak memuji kepercayaan mereka. Ia juga tidak memuji cara mereka mengikutinya yang dipenuhi keraguan. Hari ketika mereka sepenuhnya percaya kepada Tuhan dan Kristus adalah satu-satunya hari ketika Tuhan menyelesaikan pekerjaannya yang besar. Tentu saja, hari itu juga merupakan hari ketika keraguan mereka menerima putusan. Sikap mereka terhadap Kristus menentukan nasib mereka, dan keraguan mereka yang keras menandakan iman mereka tidak memberikan mereka hasil apa-apa. Dan kerasnya hati mereka berarti harapan mereka sia-sia. Karena kepercayaan mereka kepada Tuhan yang di surga dibangun atas ilusi, dan keraguan mereka akan Kristus sebenarnya adalah sikap mereka yang sebenarnya terhadap Tuhan. Meskipun mereka menyentuh bekas paku pada tubuh Kristus,
Iman mereka tetap tidak berguna dan kesudahan mereka dapat diumpamakan seperti memukul angin. Segalanya sia-sia. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Thomas juga merupakan pemberitahuan yang jelas bagi setiap orang, yaitu bahwa Tuhan Yesus yang bangkit adalah Tuhan Yesus yang sebelumnya telah menghabiskan 33,5 tahun bekerja di tengah umat manusia. Meskipun ia telah disalibkan dan mengalami lembah kematian, dan ia telah mengalami kebangkitan, setiap aspek dirinya tidak mengalami perubahan apapun. Meskipun sekarang ada bekas paku pada tubuhnya, dan meskipun ia telah dibangkitkan dan berjalan keluar dari kubur, wataknya dan pemahamannya akan manusia, serta maksud-maksudnya terhadap umat manusia tidak berubah sedikitpun. Selain itu, ia memberitahukan kepada orang-orang bahwa ia telah turun dari salib, menang atas dosa, menang atas kesusahan, dan menang atas maut. Bekas paku hanyalah bukti kemenangannya atas iblis. Bukti telah menjadi korban penebus dosa demi menebus seluruh umat manusia. Ia sedang memberitahukan kepada orang-orang bahwa ia telah memikul dosa manusia dan telah menyelesaikan pekerjaan penebusannya. Ketika ia kembali untuk menemui murid-muridnya, ia mengatakan kepada mereka melalui penampakannya, "Aku tetap hidup, aku tetap ada. Pada hari ini aku benar-benar sedang berdiri di hadapanmu supaya engkau semua dapat melihat dan menyentuh aku. Aku akan selalu menyertaimu." Tuhan Yesus juga ingin menggunakan kasus Thomas sebagai peringatan bagi orang-orang di masa depan, yaitu bahwa meskipun engkau percaya kepada Tuhan Yesus, engkau tidak dapat melihat atau menyentuhnya, tetapi engkau dapat diberkati oleh karena imanmu yang sejati, dan engkau dapat melihat Tuhan Yesus melalui imanmu yang sejati. Orang semacam ini diberkati. Perkataan yang tercatat di dalam Alkitab ini yang diucapkan Tuhan Yesus ketika ia menampakkan diri kepada Thomas sangatlah membantu bagi orang-orang pada zaman kasih karunia. Penampakannya dan perkataannya kepada Thomas telah memberikan dampak mendalam bagi para generasi penerus, dan semua itu memiliki makna yang kekal. Thomas merepresentasikan jenis orang yang percaya kepada Tuhan namun meragukan Tuhan. Mereka bersifat curiga, hati mereka jahat, berbahaya, dan tidak percaya akan hal-hal yang dapat diselesaikan oleh Tuhan. Mereka tidak percaya pada kemahakuasaan dan kekuasaannya, dan tidak percaya kepada Tuhan yang berinkarnasi. Akan tetapi, kebangkitan Tuhan Yesus menjadi tamparan di wajah mereka, dan juga memberikan kepada mereka peluang untuk menyadari dan mengenali keraguan mereka sendiri, dan mengakui kejahatan mereka sendiri, sehingga dengan demikian sungguh-sungguh percaya akan keberadaan dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang terjadi dengan Thomas merupakan peringatan dan nasihat bagi generasi di masa depan, sehingga lebih banyak orang dapat lebih mawas diri supaya tidak ragu-ragu seperti Thomas. Karena jika mereka seperti itu, mereka akan jatuh dalam kegelapan. Jika engkau mengikuti Tuhan, tetapi seperti halnya Thomas, engkau selalu ingin menyentuh lambung Tuhan dan merasakan bekas pakunya untuk meyakinkan, memastikan, berspekulasi tentang apakah Tuhan itu ada,
maka Tuhan akan meninggalkanmu. Jadi, Tuhan Yesus menuntut orang untuk tidak seperti Thomas, yang hanya mempercayai apa yang bisa dilihat dengan mata mereka, melainkan menjadi orang yang tulus, jujur, dan tidak menyimpan keraguan akan Tuhan, tetapi hanya percaya kepadanya dan mengikutinya. Orang semacam ini diberkati. Ini adalah persyaratan sangat kecil yang Tuhan Yesus tuntut dari orang-orang, serta sebuah peringatan bagi para pengikutnya.